Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Kali ini kita mau terbangkan dengan long range ya, jarak jauh sejauh mana kemampuan DJI Mini 2 ini. Drone aerial ini ya, drone aerial cinematic ya, tipenya bukan FPV seperti yang biasa digunakan Mas Andrea Ramadan untuk dia explore sampai ke pucuk gunung. Kalau drone ini yang jelas nggak mampu dia untuk naik ke pucuk gunung karena keterbatasan ketinggian dia tuh hanya maksimal 500 meter kalau produk DJI ya. Dan jarak tempuh mungkin drone ini kurang lebih sekitar 6 kilo, 8 kilo ya maksimal itu kalau anginnya agak landai gitu. Jadi baterainya cukup kuat ya sampai ke 6 kiloan mungkin. Nah, nanti kita tes aja langsung sambil menikmati suasana alam di Pegunungan Ijen ini. Nanti kita shoot dengan kualitas 4K seindah apa di bawah gunung ini. Let's go lah ya, kita coba terbangin ke sana tuh ke arah Kawah Ijen. Bismillahirrahmanirrahim. Take off. Kita akan terbang ke arah gunung sana bro ya. Itu tepatnya Gunung Ijen. Ada dua puncak gunung ya. Kalau kalian lihat itu kanan dan kiri. Nah itu yang terlihat berasap ngebul itu Kawah Ijen ya, gunung puncaknya Gunung Ijen atau biasa disebut Kawah Ijen atau Blue Fire ya. Nih saya start dari Arabica Homestay, salah satu tempat homestay yang berada di daerah Ijen juga sih, tapi tepatnya berada di kawasan Bondowoso masuknya. Nah ini biasakan sebelum kita terbang tuh observasi dulu ya, supaya nanti saat drone itu balik ke home point ya atau return to home itu kita tahu batas-batas atau bahaya apa aja sih obstacle yang mungkin kita hadapi. Jadi saya biasakan saya puterin dulu supaya nanti settingan RTH-nya itu aman ya. Karena saat kita nanti setting dia return to home dengan ketinggian 60 meter contohnya saya setting itu, saya harus mempertimbangkan bahwa objek tertinggi di sekitar area terbang saya itu mungkin sekitar 40 atau 50 meteran ya. Jadi saya masih ada safety factor 10 meter aman supaya dia tidak nyangkut. Nah termasuk juga ada tower di depan itu ya, itu jadi pertimbangan kita juga. Saya rasa untuk 60 meter aman lah ya. Nanti kita sesuaikan juga ya. Oke, let's go, kita langsung gas ini. Titik terbangnya di homestay Arabica. Nah ini depannya tempat penjemuran kopi ya. Kebetulan memang homestay ini dimiliki oleh PT PN dan gabung dengan pabrik pengolahan kopinya. Nah ini kalau pas lagi musim panen tuh kopi semua ini bro, kopi Arabica ya, di daerah PTPN 12 Desa Kalianyar atau Kampung Baru gitu. Dia berada di Kecamatan Ijen Bondowoso ya. Ini ketinggian kurang lebih masih sekitar 40 meteran ya. Nah ini ada beberapa rumah yang cukup apa ya, indah menurut saya karena berada di atas bukit pegunungan. Nih kita lanjut lagi gas, kita naikin dikit ketinggiannya kurang lebih di 50 meteran karena memang titik terbang saya itu berada di apa ya, lebih rendah lah dia daripada bukit-bukit ini. Jadi memang nanti harus saya sesuaikan juga. Oke, kita akan gas lanjut ke sana lagi bro ya, sambil saya tinggikan sedikit kurang lebih di 60 meteran ya. Kita nikmati pemandangan indah ini menggunakan drone DJI Mini 2 saya. Settingan untuk kameranya ini saya coba 4K ya, karena memorinya cukup masih ada banyak ini. Saya gunakan yang 64 GB. Sepertinya di depan ini ada perkampungan ya bro ya, karena terlihat atap-atap rumah dan ada beberapa asap. Mungkin itu asap dari pembakaran ini ya Pak, sampah ya atau kayu atau biasanya sih kandang kambing ya kalau di daerah pegunungan kayak gini. Nah ini sambil kita geser-geser dikit cari spot yang enak. Kita akan tes jarak jauh ya, kurang lebih mungkin sekitar 4 sampai 5 kiloan, sejauh mana drone ini mampu dan sampai dia kembali lagi karena faktor baterai habis ataupun sinyalnya hilang ya. Nah ini saya ke bawahin dikit gimbal kameranya, wow indah banget ya.
Kita kalau tinggal di daerah kayak gini nih, di pegunungan, di atas bukit, ada perumahan-perumahan yang dikelilingin kebun sama daerah-daerah pohon-pohon hutan gini cukup menarik sekali ya. Saya emang cukup betah sih bro tinggal di daerah-daerah kayak gini. Kebetulan memang sekarang ada pekerjaan yang saya harus stay di daerah sini ya. Nah, sebelah kanan kiri bawah ini seperti yang kalian lihat ini lebih didominasi kebun kopi ya. Karena emang lahan di kawasan Ijen Bondowoso ini dikelola oleh beberapa instansi ya, Perhutani sama PTPN. Tapi kalau daerah terbang saya ini di atas kebun-kebun PTPN 12 ya kalau nggak salah. Jadi lebih banyak ditanamin kopi karena memang produktivitasnya lahan sini digunakan untuk kopi ya. Dan salah satu kopinya juga memang enak banget ya. Saya juga sering nyicipin ya. Ada Arabica, ada kopi lanang gitu. Dan beberapa kopinya juga sampai diekspor juga ya bro ke luar negeri. Kebetulan saat ini musimnya belum musim kopi, makanya tadi tempat jemurannya agak sepi ya. Tapi kalau pas lagi musim panen itu jemurannya penuh itu untuk jemur kopi ya. Kurang lebih sih antara bulan 7 sama bulan 8 ya, Juli Agustus itu musim panen itu. Wow, indah banget ya kita terbang. Ini drone aerial biasa, sinematik, bukan drone FPV yang secanggih punya Mas Andrea Ramadan yang bisa freestyle dan liak-liuk sampai ke puncak gunung. Keterbatasan drone DJI ini memang sensornya dia relatif canggih sama softwarenya juga. Jadi memang segala apa ya keinginan kita untuk mengeksplor drone ini tuh sangat dibatasin sekali oleh software dan sensornya dia. Makanya nanti dia kalau baterainya kira-kira cukup hanya cukup untuk dia pulang kembali ke titik terbang, nah dia nanti akan balik sendiri ya. Atau biasa disebut return to home ya. Sama kalau dia hilang sinyal itu dia akan balik sendiri. Makanya cukup aman sih drone ini. Saya salut dengan Mas Andrea Ramadan. Beliau menerbangkan drone FPV dia itu banyak menggunakan parameter feeling ya. Meskipun memang settingan ketinggian, altitude, jarak itu ada, tapi sensornya tuh tidak sebanyak seperti drone-drone pabrikan DJI seperti yang saya pakai gini. Jadi memang harus skill pilotnya tuh cukup mantap lah. Mas Andrea Ramadan salah satu apa ya, saya sebagai subscriber dia juga cukup senang ya menikmati hasil-hasil konten dia yang cukup menarik. Nah ini saya coba karena saya belum mampu membeli drone FPV dan belum percaya diri untuk menggunakan drone FPV. Saya juga senang sih menerbangkan drone ini memang dengan jarak-jarak jauh gini ya untuk mengeksplor keindahan alam, terutama daerah-daerah pegunungan kayak gini ya. Jadi cukup membuat kita fresh ya. Nah ini coba kita agak ke bawahin dikit karena di depan ini sepertinya ada beberapa sumber air ya. Saya pernah motor trail naik trail-trailan ke sini tuh ada sumber mata airnya di sini nih. Yang seperti cekungan danau ini sumber air tapi airnya kayak dia dari air kawah Ijen itu juga sih yang sumbernya Kali Pahit itu ngalir ke sini juga dia bro. Nah ini indah banget ya bro ya. Kalau nggak salah sih yang kanan itu Gunung Raung ya, yang kiri itu yang berasap itu Gunung Ijen, Kawah Ijen Blue Fire yang cukup terkenal biasa untuk orang-orang mendaki. Ini drone saya di ketinggian kurang lebih 180 meter dari titik saya terbang. Nah, dia mulai sinyalnya, bener sinyalnya. Bukan sinyalnya sih, ini lebih ke baterai dia sisa di 49% dan dia minta balik, bro. Nah, inilah kalau drone DJI ya, dia harus patuh terhadap sensor dan software dia. Jadi nggak bisa saya paksakan lagi untuk terbang lagi. Kurang lebih tadi dapat jarak sekitar di 3,5 kilometer ya. Ya lumayan lah drone kecil seimut DJI Mini 2 ini terbang 3,5 kilo dengan angin gunung yang kencang kayak gini luar biasa bagus ya. Nah sangat recommended sekali juga drone ini dengan harga kisaran sekarang ya per Desember ini kalau kalian beli murah ya. Yang versi basicnya itu kurang lebih sekitar 6,5 juta, yang kombonya mungkin sekitar 8,5 jutaan ya. Saya dulu waktu beli masih mahal-mahalnya sih yang versi basic 7 juta ini. Wow, indah banget nih bro. Terbentang alam semesta pegunungan Ijen nih.
hutan dan kebunnya masih hijau ya, bagus banget. Ternyata arah balik saya jauh banget ya, yang ada awan kecil itu lurusan center dari kamera ini yang dekat dengan bukit-bukit itu bro, Bukit Megasari di situ nyebutnya ya. Jauh banget tuh. Yang kelihatan kecil hanya tower Telkomsel aja itu ya. Nih cukup ngos-ngosan juga ya. Saya khawatirnya drone ini tuh terbalik aja ya karena anginnya kan kenceng banget. Terus fisiknya drone ini tuh kecil banget ya, cuman 250 gram kalau nggak salah ya. Saya terakhir lihat waktu dashboardnya unboxing dia itu kurang lebih beratnya tuh cuma 250 gram aja bro. Dan memang sangat cocok untuk traveling di DJI Mini 2 ini. Remote-nya dia tuh sudah pakai OcuSync ya. Lebih canggih dibanding Mavic Mini atau Mavic R1 yang remote-nya hitam itu, yang kecil. Pokoknya yang OcuSync itu remote-nya yang warnanya kayak tadi itu, yang warna silver itu ya. Silver atau grey itu udah pakai OcuSync. Otomatis koneksi sinyalnya lebih bagus dia. Nah ini tadi perkampungannya ini tuh mana ya, Margahayu tuh apa gitu. Pokoknya ini daerah Ijen Bondowoso bro ya masuknya ya. Di kawasannya PTPN 12. Kalau dari atas indah banget ya. Ini dari ketinggian kurang lebih 180 meteran ya. Indah banget ya, asri. Sejuk banget. Suhu udara pagi ini ya kurang lebih jam berapa ini? Jam 7 pagi ya. Ini sekarang aja sekitar 17 derajat Celcius ya. Enak lah pokoknya, nggak perlu pakai AC. Kampungnya kalau dari atas perumahannya lumayan terlihat padat ya, tapi aslinya kalau muter-muter ke situ tuh bagus kok. Rumahnya cukup besar-besar. Depan rumahnya juga khasnya itu ada taman-taman kecil gitu ya, yang biasa oleh warga sekitar itu digunakan untuk nanam cabai, kubis kayak gitu. Nah, ini pemandangannya nih, bukitnya indah banget ya. Nanti kapan-kapan giliran kita terbangkan ke arah Bukit Megasari sana ya. Itu tempat saya take off terbang tadi yang ada seperti lapangan itu. Yang saya bilang di situ adalah tempat penjemuran kopi Arabica punyanya PTPN 12 karena di sebelah kirinya itu ada pabrik pengolahannya. Dan saya nginep di situ ya karena di situ juga ada homestay-nya juga yang bisa disewa untuk orang umum juga. Kalian tinggal search aja kalau pengen menikmati tinggal di tempat pegunungan gini dengan fasilitas yang cukup nyaman ya menurut saya untuk tempat tinggal, untuk nginep-nginep seperti semacam hotel lah gitu. Kelasnya sih homestay atau guest house gitu ya. Nyaman banget di sini kok. Kalian nggak perlu pusing karena ada air panas. Makanan juga terjamin, kalian bisa pesen. Nah, di sini nih saya terbangnya. Alhamdulillah tadi jarak tempuh kurang lebih sekitar 3,5 kilo ya bro, dengan ketinggian di 180 meteran. Drone ini terbang melawan angin yang cukup kencang banget. Saya ngerasain kencang banget anginnya karena saya terbang juga dari area luar ini, di bawah pohon ya, pohon alpukat yang ada di bawah ini. Nah, nanti next kita akan terbangkan ke Bukit Megasari sana. Ini jarak ke home point tinggal 70 meter. Nah, ini udah di atas saya sepertinya sih kalau lihat di videonya ini. Dan alhamdulillah drone DJI Mini 2, drone kecil-kecil cabai rawit ini bisa kembali pulang dengan selamat ya. Saya benar-benar khawatir tadi untuk terbang di area pegunungan gini yang anginnya kencang tuh, takutnya drone-nya kesapu angin aja ya, apalagi dengan ketinggian 180 meter. Karena drone-nya tuh ringan banget, kecil banget. Beda kalau saya mungkin pakai Mavic R2 saya yang satu, saya lebih pede ya karena drone-nya tuh lebih berat dan lebih bagus lah dia kualitasnya. Untuk ketahanan anginnya tuh kalau nggak salah level 5 dia. Kalau DJI Mini 2 ini berapa ya, level 3 atau level 4 gitu wind resistance-nya. Nah, ini drone sudah mulai di center di atas kepala saya, di atas remote. Otomatis dia akan landing sendiri, jadi kalian nggak usah khawatir. Bagi pengguna DJI itu cukup
cocok buat drone pemula kayak saya nih, karena banyak sensor yang sudah canggih dia. Dia pulang sendiri, landing sendiri. Nah, itu karena sudah tersetting di GPS yang saat tadi kita akan terbang itu. Nah, nikmati lagi nanti keseruan video berikutnya, Bro ya. Nanti kita akan buat lagi menelusuri beberapa keindahan alam di daerah Ijen sini. Entah nanti kita coba naikkan ke puncuknya Gunung Kawah Ijen itu, atau kita nanti coba explore di Bukit Megasari yang depan itu. Itu juga cukup menarik untuk kita explore ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan memberikan informasi yang positif buat kalian ya. Like dan subscribe kalau kalian berkenan, dan silahkan di-share mungkin bagi yang membutuhkan hiburan atau informasi semacam drone ini. Nih langsung kita landing di lokasi tadi saya waktu take off ya, di Arabica Homestay. Nah, ini homestaynya mulai kelihatan ya, nyaman banget. Jadi cocok buat kalian ya untuk liburan bersama keluarga maupun teman-teman touring ataupun teman-teman kantor juga. Kapasitas kamarnya juga cukup banyak di sini karena komunitas-komunitas mobil dan motor sering touring ke sini juga. Kalian cari aja di Instagram atau di Google Map ya, Arabica Homestay namanya. Oke, landingnya tuh cukup akurat banget ya, sesuai dengan titik terbang tadi saya. Jadi nggak perlu digeser-geser apapun. Dia langsung terbang di depan, dia langsung landing di depan muka kita saat tadi kita terbang. Nah, saya di sini ya. Oke, alhamdulillah drone ini selamat kembali lagi, masih rezeki. Nanti kita akan explore lagi keindahan drone ini ke beberapa alam yang perlu kita explore ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Salam sehat selalu buat kalian dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi